Tadi kita sudah sama-sama mengenai interface dari Data Studio atau Looker Studio. Cara aksesnya itu yaitu Looker Studio di Google. Cari yang ini Data Studio. Oh, belum share screen ini ya. Maaf ya, teman-teman ya. Sampai jam berapa, Pak? Wih, wih. Cepat-cepat aja nih. Oke, share screen. Oke, masuk ke datastudio.google.com atau Looker Studio. Oke, sebelum kita masuk ke sini, ada sedikit saya jelaskan dulu kepada teman-teman bahwa ternyata dalam membuat dashboard di membuat chart di dalam Looker Studio itu ada tadi yang namanya apa? Ada yang masih ingat tadi pagi, teman-teman? Ada yang namanya apa? Dimensions dan Metrik. dan apa? Metrik. Dan matrix. Oke. Ada yang tahu dimension itu apa tadi? Dimension. Kira-kira teman-teman dimension itu apa tadi? Jadi di dalam membuat chart di Looker Periode. Studio ada yang disebut dengan dimension dan matrix. Dimension itu kalau saya bisa sederhanakan adalah variabel variabel kate, variabel kategori untuk pengelompokan seperti itu. Variabel kategori ya, kalau lebih singkatnya variabel kategori. Sedangkan matrix Matrix. Matrix, matrix ini adalah value kuantitatif hasil penilaian dari data atau value kuantitatif dari sebuah data. Jadi, teman-teman, eh, sederhananya kayak begini, dimensi dan kategori. Contoh tadi kita sudah contohkan ketika di dalam data kita, coba teman-teman kita lihat tugas 6 ya. Di dataset kita ini, kalau kita melihat dalam satu kolom, kita anggap satu kolom ya, satu field ini. Dalam source data kita di sini, kita bisa lihat nih mana mana yang disebut dengan dimensi, mana yang disebut dengan matriks. Contoh, teman-teman, kita ingin membuat proporsi jenis kelamin. Berarti data yang kita ambil di kolom yang mana kira-kira teman-teman? Kalau kita mau membuat chart proporsi jenis kelamin. Dari data kita ngambilnya datanya dari mana ini teman-teman? Ada yang komen ya? Oke, jadi data yang kita ambil adalah dari gender ini kan? Jadi kalau kita ambil data dari gender, isi dari gender ini adalah male dan female. Berarti inilah yang disebut dengan dimensi. Jadi kalau kita ambil contoh pie chart lah. Kita ambil nih pie chart proporsi proporsi gender. Maka di dalam chart ini dia butuh dimensinya apa, matriksnya apa. Jadi dimensinya di dalam chart itu adalah kolom yang mana teman-teman? Gender. Nah, nanti ketika kita pilih dimensinya gender, dia akan memilih nih mengelompokkan variabelnya kategorinya. Di dalam gender itu data kita ada dua, ada male, ada female. Mereka itu akan terkelompok menjadi dua kelompok. Terus matriksnya apa? Kalau kita bicara tentang gender, berarti matriksnya apa? Value kuantitatifnya apa yang dihitung? Coba langsung di komen. Kalau kita mau melihat proporsi jenis kelamin, gendernya, maka matriks yang dihitung adalah customer ID. Karena di sini kita mau melihat customer kita nih proporsinya jenis kelamin yang nanti kan ketika kita pilih gender ini, dia akan menjadi
dimensinya itu M dan female. Nah, kita mau hitung nih dari dimensi ini sudah terkategori nah dimensinya kita mau hitung berapa orang female, berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan, berapa orang dari total customer yang ada di dalam data kita. Inilah customer ID-nya. Oke, sampai sini teman-teman sebelum kita lanjut karena ini adalah sebenarnya paling penting ini dimension and matrix ini di dalam Looker Studio. Kalau teman-teman sudah paham tentang definisi oh dimensinya apa, terus matriksnya saya bisa pilih nih, terhadap apa. Berarti kalau sini saya dimensinya gender, kategorinya saya mau lihat dari gender di data, matriksnya itu yang dinilai adalah jumlah customernya. Jadi jawabannya di sini berapa customer laki-laki, berapa customer perempuan. Oke, kira-kira sampai di sini untuk ini ID. Kira-kira sampai di sini sudah ini ya, sudah paham untuk dimensi dan matriks ini paling penting sekali. Oke, tadi yang teman-teman sudah susun tadi, matriks-matriks yang akan ditampilkan di dalam dashboard, saya coba buat di Google Sheet tadi. Ah, sekarang teman-teman perhatikan, tadi ada yang mengusulkan total penjualan. Sekarang kita mau lihat nih, matriksnya total penjualan. Pak, kenapa di sini tidak ada dimensinya karena ini adalah scorecard. Kalau scorecard itu dia cuma value-nya matrix saja. Beda sama tren penjualan karena perbandingan mau lihat dari sumbu X-nya itu date-nya, sumbu Y-nya terserah quantity atau total penjualan. Sekarang kita sudah buat layout untuk dashboardnya. Maka dari sini kita sudah petakan nih teman-teman matriks-matriks yang dari data ini. Kita mau munculkan total penjualannya, total order, unique customernya, average basketnya, terus average ratingnya. Terus tadi ada yang mau usulkan juga mau lihat tren penjualan, terus 5 produk terlaris, proporsi kategori mana yang paling laku, terus tabel detail. Oke, sekarang kita mau menentukan dari matriks-matriks ini kita mau pakai chart apa. Contoh untuk total penjualan. Kira-kira kalau total penjualan kayak begini pakai matriks apa teman-teman? Kalau yang ini bisa di open ini ya. Harga jual, quantity berarti kalau kita bicara tentang total penjualan berarti belum bisa ya. Karena tidak ada di sini nih. Tidak ada di source data kita tentang total penjualan. Maka kita skip dulu nih untuk ini. Sekarang total order. Total order pakai scorecard. Kita pakai scorecard. Matriksnya apa nih teman-teman yang dihitung di total order kira-kira dari source data kita nih? Kalau kita mau lihat pertanyaannya berapa sih quantity yang terjual di toko saya? Yesus. Quantity berarti kita lihat di sini matriksnya adalah quantity ya. Maka kita masukkan matriksnya itu adalah quantity. Berarti ini kita merah aja dulu ya karena dia belum belum bisa nih karena tidak ada di dalam source data kita nih. Ini merah berarti belum bisa matriksnya. Terus unique customer pakai apa matriksnya? Ayo, sum quantity. Counter. Ah, Betul, sum quantity. Berarti bisa hmm. ya. Customer ID berarti customer ID untuk unit customer. Ini tadi katanya di sum ya. Apalagi namanya? Eh, Dijumlahkan. Kalau total unit customer berarti apa? Di unik ya, di count. Count customer ID, matriksnya. Di matriksnya itu customer ID, tapi di count. Oke, average basket. Average basket ini kita mau tahu nih teman-teman. Satu satu customer itu dia menghabiskan berapa dalam
satu kali transaksi penjualan kita. Berarti kita lihat di sini, apakah sudah ada datanya? Berarti belum ada datanya ya. Dia harus butuh data tambahan kah? Yang butuh data tambahan kita skip dulu. Kita skip. Oke, lanjut. Average ratingnya bisa tidak? Kita langsung dari data kita, teman-teman. Kalau average ratingnya kira-kira matriksnya apa? Customer ID. Yang mana nih? Customer ID, cocok. Kalau untuk average rating, review score. Berarti metriknya review score, tapi di rata-ratakan ya. Oke, sekarang kita masuk ke tren penjualan. Nah, kalau di sini dia butuh dimensinya apa, matriksnya apa, apa yang dihitung dan apa yang value untuk dikategorikan, variabel yang ingin dikategorikan. Kalau dari dimensinya kita lihat dari data kita untuk melihat tren penjualan, apa bisa, teman-teman? Met- Dimensinya apa nih kalau kita mau lihat tren penjualan? Berarti di data kita dimensinya adalah order, dimensinya adalah order date. Udah nih. Berarti order date dimensinya ya, order date. Oke, matriksnya apa teman-teman? Kita mau lihat tren penjualannya berdasarkan Total penjualan. harusnya kan berdasarkan total penjualan. Tapi total penjualan belum terdefinisikan nih. Belum terdefinisikan di data kita nih. Belum ada total penjualannya kan? Berarti bisa dikatakan untuk tren ini, yang ini belum bisa kita buat. Kita harus menunggu ada matriks ini dulu, ada matriks penjualan di sini, kemudian baru bisa kita buat tren penjualan. Tanpa kita buat matriks total penjualan di sini, kita tidak bisa melakukan total penjualan. Oke, 5 produk. Kalau 5 produk, dimensinya apa teman-teman? Berarti dimensinya pastinya kategori ya. Produk ya. Produk name. Berarti dimensinya itu produk name. Matriksnya produk name ini 5 produk terlaris atau terhadap apa nih? Ayo teman-teman, matriksnya apa? Quantity boleh. Jadi mana produk yang paling banyak laku ya? Berarti kalau quantity berarti ini bisa dong. Ini bisa dibuat langsung. Sekarang proporsi kategori. Dimensinya pastinya ini adalah kata produk name. Kalau kategori di data kita lihat lagi kategori ya. Berarti dimensinya itu kategori name. Matriksnya apa nih? Di sini. Quantity lagi ya? Oke, boleh. Berarti kita mau lihat mana yang paling banyak ya. Oke. Berarti ini bisa. Sekarang detail produk nih. Detail produk ini kita akan buat dalam bentuk tabel. Oke. Dalam bentuk tabel, dimensinya apa-apa kira-kira tabelnya. Kalau kita mau lihat detail produk penjualannya kita. Berarti yang pas itu kategori, 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 lalu apa? Kategori, terus produk, produk. Oke.
Lalu matriksnya mungkin bisa kita masukkan total penjualan. Total penjualan ini belum bis penjualan. Total penjualan ini sebenarnya belum bisa karena belum didefinisikan di sini. Total penjualan terus quantity bisa, quantity terus rating bisa. Oke, sekarang top 5 kota by penjualan. Ah, ini by penjualan nih. Berarti dimensinya di sini dalam data adalah city, matriksnya belum bisa ya, berarti ini penjualan. Total penjualan belum bisa karena belum terdefinisi. Oke, teman-teman, perhatikan. Jadi, yang saya buat jadi warna merah itu ada matriks yang belum ada di dalam source data kita. Di mana kita harus membuat kalau dalam data Google Sheet itu kita buat kolom baru seperti itu. Di sini kita buat source data baru atau field baru dengan calculate field tadi. Ah, untuk mana ya? Oke. Untuk ini apalagi namanya calculate field calculate field itu teman-teman kita ini dulu kita lihat bahwa kita harus definisikan ini supaya bisa kita buat chart-chart yang lain atau kita buat dulu ya kita buat dulu yang bisa langsung ada matriksnya di dalam source data kita masuk ke Google Data Studio lalu kita create report blank report. Oke terus kita ingin joinkan hubungkan file kita ke dalam Looker Studio bisa pakai URL. Oke. Lalu pilih sheetnya database. Oke betul. Kemudian add to report. Oke, ini dia kanvas untuk kita membuat dashboard. Tadi sudah dijelaskan interface-nya. Saya lanjut aja ke pembuatan dashboardnya sesuai dengan layout yang telah kita buat. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia pakai pakai apa nih teman-teman? 5 yang di atas. Kita pakai yang namanya. Oh sebelum itu teman-teman kita perhatikan dulu ya karena kita baru kasih join datanya. Kita lihat tipe-tipe datanya sudah sesuai atau tidak. Umur, kategori, city. City ini kita pakai map bisa, geo terus pilih city ya. Continue. Customer ID number, gender number, date, order date. Oke sudah sesuai dan oke. Bahwa source data kita sudah terhubung ke dalam Locker Studio. Sekarang kita seperti layout yang telah kita buat tadi pagi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 scorecard yang kita buat. Kita buat scorecard pertama, add chart, lalu scorecard, oke, add chart, scorecard. Oke teman-teman, kita yang pertama ini belum bisa untuk yang
total penjualan karena belum ada di dalam data kita. Maka kita lanjut ke berikutnya. Oh, kita pilih dulu ya temanya ya supaya kita bisa ini. Oke, di sini apa tadi? Total order ya, quantity aja ya. Total quantity, total order. Oke, total order atau total quantity. Ah, ini dia teman-teman tadi yang kita main di Google Sheet tadi bahwa penting sekali dimensi dan matriks. Kalau di scorecard kayak gini, dia hanya minta primary field-nya itu metrik. Ah, kira-kira metriknya apa nih tadi? Quantity ya, kita cari quantity, terus agregasinya itu pastikan dia sama ya. Bahwa di sini hitung jumlah quantity dari data saya. Display name-nya itu adalah total total quantity. Oke. Di sini teman-teman, kalau dia numerik persen durasi ini bisa diubah di sini. 2,9 ribu ya. Oke, bisa kita style di sini. Ini teman-teman sesuai kebutuhan saja. Ya, ini nanti diekspor ya menu ini, menu stylenya. Ini sesuai kebutuhan teman-teman. Labelnya. Oke. Oke, untuk total quantity sudah, kita masuk ke berikutnya itu unit customer. Kalau unit customer, kita masuk ke setup ini. Tadi kalau ketika kita klik chart itu pasti akan ada setup sama style ya dari chartnya. Kita masuk ke setupnya, terus metriknya kita pilih untuk customer unique, itu kita pilih customer ID ya, customer ID. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Tadi kita sudah jelaskan di sini customer ID itu di count ya. Kita lihat nih aggregationnya. Jangan di sum ya, tapi di count. Count distinct. Count distinct ini maksudnya kalau di Google Sheet itu ada namanya count unique. Dia hanya menghitung jumlah. Jadi kita suruh nih hitung ada berapa jumlah baris yang terisi yang unik. Seperti itu. Ada dua di sini. Kalau kita pakai count, dia menghitung seluruh jumlah baris yang terisi. Ini 1.000. Berarti data kita ini ada 1.000 pasti. Ada 1.000 nih. Ah, 1.000 kan teman-teman? Cocok. Karena kita pakai count. Tapi kalau kita pakai count distinct, berarti dia hitung yang tidak, berarti ini semua unik ya. Berarti ini juga semua unik data ini. Customer ID-nya dia unik. Karena 1.000 juga. Pakai count unik, count distance di sini ya. Oke, setelah itu card berikutnya average basket belum bisa. Oke, belum bisa average basket. Berikutnya yang terakhir adalah apa nih? Average rating. Oke. Average review score. Review score ini review rating ya. Berarti ini langsung bisa metriknya. Metriknya adalah skor tadi ya. Review score. Ah, agregasinya karena kita di sini rata-rata, maka kita ganti dengan average.
Oke. Setelah itu kita masuk di display name-nya, average rating. Oke, sudah. Berarti masih ada dua yang belum ya. Nanti supaya berarti ini tadi belum dan ini. Berarti ada dua belum kita tandai aja warnanya yang belum itu dengan warna merah dulu lah. Bahwa ini belum ya. Oh, sudah. Ini yang belum. Oke, nanti kita selesaikan. Kita lanjut yang bisa dulu. Tren penjualan belum bisa, tapi bisa sudah kita ambil chartnya. Time series belum bisa kita buat. Terus berikutnya 5 produk terlaris. Ini sudah bisa. 5 produk terlaris berarti add chart pakai yang bar. Kita masukkan di setup untuk dimensinya yaitu produk ya. Karena produk produk name matriksnya itu adalah quantity, oke. Pastikan sum ya aggregationnya. Tapi tergantung kebutuhannya. Kalau mau lihat rata-ratanya boleh, teman-teman. Ini terserah dari kebutuhan tujuan analisis. Kamu lihat rata-ratanya, rata-rata penjualan di top 5A. Tapi ini kan kuantitinya ya. Mana yang paling banyak sih? Produk mana 5 paling paling banyak? Di style kita batasi jadi 5 bar. Oke. Kita batasi jadi 5 bar. Oke. Setelah itu kita masuk style. Oke, di sini stylenya kita bisa ubah horizontal atau vertikal. Show data label di sini untuk total labelnya itu masing-masing bar itu bisa kelihatan di sini, bisa di atas atau di bawah di sini bar label position. Oke. Di sini teman-teman sama kalian bisa explore lagi. Biasa kalau saya kalau sudah ada data labelnya, akses labelnya tidak perlu lagi karena sudah ada nih. Oke, sisa kita tambahkan judul, so titelnya oh, top 5 produk terlaris. Oke. Oke, bisa kita oke. Setelah itu kita lihat kita pakai pie chart untuk proporsi kategori. Berarti kalau proporsi kategori itu bisa. Kalau proporsi kategori berarti langsung bisa karena di dalam data kita ada resource-nya kategori.
maka dimensinya kita ubah dengan kategori name. Nah, di sini kan masih bar chart nih. Cara mengubahnya, chart type-nya ini kalian klik, terus pilih di sini pie. Di pie chart ini ada dua, ada yang donut chart. Ini donut chart ini ketika mungkin teman-teman butuh ada satu value yang kalian ingin tunjukkan di tengah-tengah lingkaran itu boleh juga. Bisa pakai pie chart, donut chart. Oke, kita tutup kembali. Kategorinya name per quantity. Jadi di sini nih ada informasi. Berarti yang paling banyak itu adalah ini sport and outdoors. Oke, kita ganti titelnya atau judulnya proporsi. Apa nih titelnya teman-teman? Proporsi ini ya, proporsi kategori ya, kategori penjualan terhadap terhadap quantity. Ya, nantilah kita perbaiki ini. Bahwa dengan seperti ini kita sudah tahu nih, berarti yang paling banyak lakunya itu adalah kategori sport and outdoors. Oke, lanjut. Kita lihat lagi tabel sama top kota ini belum bisa kita buat. Kita masukkan aja tabelnya. Chart, tabel. Di tabel itu teman-teman, sebagian sudah bisa, tapi untuk total penjualan itu belum belum bisa. Masuk di setup, dimensinya itu tadi eh, kategori, kategori name, terus kita bisa tambahkan produk name. Oke, untuk matriksnya quantity sama bukan produk name ya, tapi mungkin rating ya. Kita mau lihat juga review ratingnya, tapi di ratingnya ini pakai rata-rata aja. Average. Oke. Terus di sini teman-teman ini kan 3,99 kita ambil aja satu angka di style ini. Pastikan di bagian di setup. Di style harusnya di style sih. Nanti kita coba. Tabel penjualan ya. Jualan. Kategori. Kok belum ini? Untuk dimensinya setelah kategori produk name. Produknya juga kita bisa lihat. Oke. Setelah itu teman-teman bisa kita rapikan. Oke, ini belum hanya quantity sama review. Total penjualan belum karena kita belum buat. Oke, sekarang teman-teman kita masuk untuk bisa kita buat sebuah chartnya. Kita membuat satu dimensi atau kita membuat satu dimensi atau matriks baru yang tidak ada di dalam source data kita. Tadi pagi masih ada yang tahu apa namanya? Oh, tadi add field. Ya, add field. Cocok. Jadi di sini aja kali ya. Ada yang namanya itu calculate field.
Ini ya, calculated field. Apa itu calculated field? Calculated field, merupakan calculated field itu apa ya? Menggunakan digunakan untuk membuat metrik atau dimensi baru dengan ya, jadi kalkulator fill itu kita gunakan untuk membuat matriks atau dimensi baru dengan menggunakan perhitungan. Kita bisa calculate fill, kita tambah add fill tadi seperti kata Dian, kita add fill dengan menggunakan perhitungan tadi untuk mencari total penjualan. Total penjualan. Perhitungannya seperti apa nih rumusnya? Total penjualan. Penjualan berarti di dalam source data kita, jumlahkan kita akan operasikan quantity dikali dengan harga. Quantity dikali harga berarti di matriks quantity dikali dengan harga supaya kita bisa tahu total penjualan. Seperti itu ya. Oke. Untuk calculate fill ini sebenarnya ada dua ya cara membuatnya, teman-teman. Tadi saya sudah jelaskan juga ada dua. Yang pertama itu ada yang namanya apa teman-teman tadi? Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Yang pertama itu mana? Data, data source level. Yang kedua adalah apa teman-teman? Kalau yang kita buat di chart langsung, chart, chart Specific level. specific level. Jadi ada dua ya. Bedanya itu teman-teman, kalau kita buat data source level berarti kita add field-nya itu di source data kita. Keunggulannya ketika data atau matriks atau dimensi yang kita buat ini kita bisa gunakan. Contoh kayak gini. Kita buat matriks total penjualan itu menggunakan data source level di data source kita. Maka data atau dimensi atau matriks yang telah kita buat itu kita bisa gunakan untuk tren penjualan dan bisa kita gunakan untuk di tabel, kita bisa gunakan di total penjualan. Tapi di dalam matriks penjualan kita pakai chart specific level itu kita buat dimensi atau matriks baru itu di dalam chart. Maka ketika kita menggunakan line chart untuk total penjualan kita harus buat baru lagi. Kita harus buat matriks atau dimensi baru lagi karena itu hanya berlaku untuk di scorecard di dalam matriks. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tergantung pilihan teman-teman. Kalau di contoh ini mungkin untuk average basket ini karena matriksnya tidak dipakai untuk chart lain, maka kita ini bisa menggunakan kita untuk sebagai contoh kita bisa menggunakan chart specific level. Berarti kita add field itu hanya untuk chart average basket ini. Sedangkan yang ini kita akan buat yang namanya apa teman-teman? Apa namanya? Source data level ya. Oke. Kenapa kita memilih source data level data data source level di sini? Source level untuk
dimensi atau matriks total penjualan. Karena definisi ini atau dimensi atau matriks ini kita akan pakai ke chart-chart yang lain seperti itu. Oke, kita langsung membuatnya untuk total penjualan. Berarti contoh yang pertama tadi data source level langsung di datanya sini add field. Teman-teman bisa lihat add field, langsung add calculate field. Oke, namanya di sini total penjualan. Formulanya apa tadi, teman-teman? Untuk total penjualan yaitu Kuantiti kali quantity harga. Kali harga. apa? Apa tadi? Quantity, Kuantiti kali harga. quantity dikali harga ya. Harga. Oke. Ketika kita save, maka kita sudah membuat satu matriks baru atau satu ada Hmm. dimensi. Oke, dan maka di sini kita sudah pilih nih. Kita pilih aja. Untuk matriksnya, kita pilih matriks yang kita buat tadi, total penjualan. Oke, kalau sudah kita ubah warnanya kembali. Oke, total penjualan, teman-teman, di sini perhatikan karena ini currency mata uang, maka kita bisa ubah di sini di number jadi currency, pilih US dollar atau rupiah juga boleh. Mau rupiah atau US dollar? Rega. Rupiah. Rupiah. Iya, oke. Nah, tapi konteks datanya kayaknya US dollar deh. Ini banyak kota-kota yang menarik. Tapi tidak apa-apa atau US dollar supaya dia sesuai ya. Karena saya lihat datanya nih data USD. Oke, 11,0 bilion dolar. Berarti di sekarang kita masuk ke customer ID. Di customer ID ini kita tidak perlu buat add-nya di source data ini karena hanya dipakai untuk si customer ID si Everest Basket ini. Maka kita buat di sini teman-teman perhatikan di setup di matrix ini pilih yang namanya add calculate field. Berarti kita membuat field atau di matrix atau dimensi baru dalam chart ini saja. Add chart namanya di sini adalah Everest Basket. Oke, untuk number berarti apa tadi ya? Total penjualan berarti sum dijumlahkan total apa? Eh, total penjualan, jumlah total penjualan dibagi dengan count distinct dari customer ID ya, customer ID. Oke, sudah. Setelah itu apply. Oh, kita ubah lagi karena ini bentuk currency US dollar. Apply. Oke, ini dia teman-teman. Jadi, untuk Everest Basket ini kita tidak bisa temukan nih kalau kita mau buat chart nih untuk pakai data si Everest Basket ini. Contoh, saya mau buat chart eh, scorecard di sini. Tapi Basket juga. Ketika saya cari di sini, itu tidak ada teman-teman. Karena saya buatnya hanya untuk di chart Everest Basket ini. Yang kita buat tadi di data source level, kita buat field baru untuk total penjualan. Ketika kita di line chart, maka kita pilih matrix, kita lihat total ada tidak total penjualan di sini. Total penjualan ada ya, karena dimensi atau matriks yang kita buat itu ada di data source kita. Kita pilih teman-teman. Oke, kalau banyak seperti ini titik-titiknya, mungkin teman-teman bisa
Kita pakai, bisa pakai kayak begini teman-teman, bisa. Ini juga powerful sekali. Di sini teman-teman bisa cari hanya yang mon. Tadi sudah saya jelaskan juga Monier. Ini time series-nya, tapi teman-teman bisa pakai years kayak begini, date, pakai date, tapi pakai yang namanya ini drill down. Drill down munculin ini teman-teman. Jadi kita panah ini untuk bulan, ini untuk tahun. Jadi sisa pilih di sini tren penjualannya per tahun, ini per bulan, ini per hari. Jadi terserah dari teman-teman nanti apakah mau dikasih drill, drill down-nya ini di house aja, terus mau dikasih fix di sini jadi year month, itu oke, tidak apa-apa ya, tidak tergantung dari teman-teman. Tapi saya lebih menyarankan teman-teman supaya lebih interaktif, maka pilih that, nanti ditambah di sini adalah drill down. Oke, drill down ini teman-teman, nanti untuk memakai ini kecuali yang berurutan ya, kayak kategori produk kayak gitu. Kayak ini bulan, tahun, maka kita bisa pakai yang namanya drill down. Oke, berarti detailnya kita bisa tambah tren penjualan ya. Oke. Oke, tadi total penjualan kita masukkan juga di tabel. Kita belum ada total penjualan, setup, masukkan sebagai matriks ya. Total, total penjualan. Quantity total penjualan. Oke. Berarti informasinya quantity ganti total penjualan pakai USD. Sum currency USD dolar. Ih, banyak ya duitnya orang ya. Jadi di sini langsung nih secara detail di tabel penjualan nih. Produk name, titik kita lihat oh yang paling tinggi. Oke, sekarang teman-teman, setiap chart ini pasti ada yang namanya sort. Di sort ini kita sort nih kuantitinya. Tapi kalau kita mau lihat nih datanya, saya mau sort ya total penjualannya paling tinggi aja lah. Sisa diganti di sini ya. Total penjualan. Baru kalian sort descending. Oke, tapi saya lebih prefer pakai kuantiti di sini. Ratingnya 4,3, 4, 4,5. Oke, setelah itu ini juga top 5 kota juga sudah bisa kita buat nih karena sudah ada tadi dimensi atau matriks baru tadi yang kita sudah tambahkan. Maka kita ambil di sini untuk dimensinya apa nih? Dimensinya tadi city ya. Dimensinya city. Udah, matriksnya, matriksnya ya. Total penjualan. Total penjualan. Total penjualan kayaknya labelnya jangan masuk. Harus aksesnya dibuka. Oke.
Di legend mana legendnya, ada legend. Legendnya hapus aja. Ini juga legendnya hapus. Oke. Top top 5 city ya. Oke, kita atur konsisten ininya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lebih jauh, teman-teman? Sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum jauh kita lanjut Hetfield. Tugas ya, satu spesifik. Li, apa itu? Liwer Hetfield satu spesifik. Data field. Oke. Ya, satu spesifik, satu yang di source data. Oke, sekarang kita sudah. Oke. Setelah itu di bagian bawahnya kita mau tambahkan nih lebih detail lagi tentang proporsi jenis kelamin, proporsi gender, terus top 5 produk by rating, terus kita juga nanti belajar yang pakai Maps itu ya. Oke, sekarang kita lanjut di bagian bawah. Oke, teman-teman, tadi tadi pagi kita belajar tentang cara setting kanvasnya. Ini kan kita butuh lagi space ke bawah nih. Maka di layout kita tambahkan aja 1200 di sini 2900. Oke. Oke, kita mau tambahkan lebih spesifik lagi tentang hmm, jenis proporsi jenis kelamin. Sini aja. Kalau jenis kelamin tadi, kita lihat data, dimensinya apa teman-teman? Gender Gender. kata apa ini? Matriksnya apa? Rega. Apa kira-kira matriksnya Rega? Kalau kita mau cari gendernya nih. Saya izin ambil air minum dulu ya. Detiknya kayaknya persen. Namanya umur. Umur berarti hanya umur saja yang kita bisa grupkan. Tapi dengan add calculate field yang pakai rumus, kita bisa lebih dari dua field. Umpamanya kita mau apa lagi namanya, kategorikan atau grupkan umur 1 sampai 14. Kalau dia penjualannya, pembeliannya lebih dari 1 juta, disebut dengan gen alpha, gen alpha kaya, gen alpha middle kayak kayak gitu. Jadi ada beberapa matriks yang kita satukan untuk jadikan satu grup. Tapi kalau contoh di sini kita hanya di umur, kita mau menggrupkan umur, maka yang kita pakai adalah add group aja. Tidak usah pakai rumus karena hanya membutuhkan satu matriks, yaitu generasi. Apa tadi matriksnya? Yaitu hanya satu, yaitu di umur. Nah, berarti kita lihat di sini silent silent generasi itu di umur 81. Berarti silent generasi itu dia lebih besar lebih besar atau sama dengan 81. Kita tambahkan lagi grouping baru, grouping berikutnya untuk baby boomers 62. Berarti baby boomers itu dia between lebih bisa sampai 62 sampai dengan 80. Terus kita tambah lagi berikutnya itu Gen Z itu 46 tahun. Kita Gen Z
between berarti 46 tahun sampai dengan 61. Terus kita tambah lagi untuk milenial 30 tahun sampai 45. Berikutnya yaitu Gen Z. Gen Z between dia 45, berapa tadi ya? 14 ya. 14. Berarti 14 sampai 29. Terus ini gen paling lucu, gen alpha. Ini dia dari 1 sampai 13 tahun. Oke. Setelah kita buat matriks atau dimensi baru tentang grup, kita sudah grupkan. Kalau urutannya Pak, katanya boleh nggak dari alfa dulu atau acak? Boleh tergantung dari ininya. Apanya lagi namanya teman-teman bisa perhatikan di generasi. Oke, dari ini ya. Teman-teman perhatikan dari kondisinya. Itu kondisinya teman-teman bisa tergantung lihat saja kondisinya seperti ini dari awal. Berarti ini harus lebih besar atau sama dengan seperti itu ya. Sekarang ini untuk proporsi kategori dimensinya kita sudah bisa cari nih dimensi baru nih, yaitu untuk dimensinya tetap dimensinya itu generasi tadi yang kita buat ya, generasi. Maka sudah tergrup nih teman-teman. Gen X yang umurnya itu akan gabung di grup X terhadap customer ID. Tapi customer ID-nya itu count district. Oke, sekarang top 5 produk by rating. Berarti ini top 5 produk by rating. Berarti top 5 produk by rating. Ini tadi proporsi generasi. Generasi ini proporsi jenis kelamin. Dan nanti kita perbaiki. Berarti ini chartnya kita ganti pakai yang horizontal. Top 5. Top 5 apa tadi ya? Top 5 produk. Oke. Berarti di setup dimensinya adalah product name. Product name. Terus untuk matriksnya itu adalah score review. Rata-ratanya ya. Jangan sum. Matrix review. Nah ini kalau dia sum, ini kan tidak ada rating 200 nih. Saya munculkan ininya ya. Mana nih? So data label. Ini nih, tidak ada nih rating 204. Kenapa? Karena di aggregationnya ini kalian pakai sum. Harusnya itu adalah average atau rata-rata. Oke, berarti produk Storybook ini dia jadi rating terbaik nih dari produk kita. Oke, sekarang terakhir yang terakhir itu
Nggak usah kali. Yang city, yang maps, di sini bisa chart. Ah, tapi teman-teman untuk Looker Studio ini, Google Looker Studio ini untuk Maps belum se-advance Power BI ya. Ini masih banyak yang terdetek, terus banyak yang belum ada ya. Oke, kita tambahkan dulu sekitar. Oke, bisa diperhatikan di sini, tambahkan sosoknya, sebaran customer. Di City, teman-teman wajib di data resource kita nih harus ubah City kalau dia masih berbentuk teks kayak gini, dia tidak akan bisa diterapkan di location. Kalau Amerika kayaknya bisa ya sabar ya. Ah ini, ketika di tipe datanya itu tidak ada yang lokasi, maka kita tidak bisa menggunakan chart ini teman-teman. Maka mau pakai bubble map, fill map itu tidak bisa. Kita harus ubah dulu nih. Bisa di sini kita ubah tipe datanya untuk city tadi. Caranya cari tadi pensil di sini atau bisa lewat di sini resource, manage resource, terus edit, terus cari nih city. City ganti pakai geo, pilih city. Continue. Setelah kita ganti tipe datanya, maka kita bisa terapkan ke dalam map Google tadi nih. Dimensinya kita sudah bisa pilih nih. Si city ini akan muncul. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ayo di kolom komentar ya. Ya, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Oke, Muhammad Imam Al-Sari, Kendari GB. Udah clear ya pertanyaannya. Bisa ini ya mulai dari gen alpha tadi ya sudah ya. Kalau gen alpha berarti between dulu ini sampai ini berapa, ini sampai ini berapa kayak gitu. Maaf untuk dimension tadi nanti kalau sudah selesai ini bisa nonton video di penjelasan di sini. Kenapa dari awal tadi saya jelaskan dimensi dan matriks di dalam Locker Studio karena ini paling penting sekali nih. Kalau teman-teman belum paham di antara dimensi dan matriks itu akan menyulitkan nanti pada saat pembuatan chart. Jadi di dalam locker ini ada yang disebut dengan dimensi dan matriks. Dimensi itu sederhananya adalah variabel kategori untuk mengelompokkan kategori-kategori dalam satu data kita. Matriks itu value kuantitatif hasil perhitungan dari data. Contoh tadi, umpamanya di si ini nih, si gender ini. Gender itu matriksnya itu dia kelompokan kelompokan variabel kategorinya.
Mana siapa tadi ya? Coba open ini dulu yang ini yang bertanya tadi. Open mic dulu. Mana ya? Yang Kendari. Muhammad Imam coba. Ini kira-kira Imam, kalau lihat di gender ini berapa kategori nih? Kalau kita lihat, mungkin kalau di Google Sheet kayak gini kita bisa cari aja berapa kategori dengan unik nih. Unik. Oh, berarti untuk di kolom G, kolom G itu dua kategori. Sama aja, ini namanya juga kolom. Ini kan kolom L. Kolom L gender. Tapi kalau di Looker ini disebut aja dia kolom gender, tidak ada L. Dia kolom G. Gender, dia kolom gender. Kalau di sini namanya kolom L. Isinya itu gender. Matrix itu dia ingin mengelompokkan ini nih, si matrix. Matrix itu dia ingin mengelompokkan kategori di dalam data. Jadi kategori yang ada di dalam gender itu ada M dan F. Sedangkan matrix, oh ini mat, ini mat, ini ya. Oke, berarti dimension. Dimension, terus matrixnya, matrixnya itu adalah value kuantitatif dari kategori ini. Umpamanya kalau contoh di Google sini, kamu saya mau lihat nih, di sini berarti matrixnya nih. Matrixnya itu dia suruh nih, coba hitung M itu ada berapa. Matrix itu sama kayak value di pivot table. Iya betul. Matrix itu kayak value di pivot table. Cocok. Matrix itu kayak value di pivot table. Nah, ini nih. Pokoknya kita mau menghitung tadi, kita kategorikan gender tadi di raw. Dia kategorikan nih, ini namanya adalah apa tadi? Dimensi. Dimensinya nih. Sekarang matriksnya nih. Matriksnya itu kalau di pivot nih, value nih. Kita mau lihat di customer ID. Customer ID. Ini kan sum nih. Kita ubah jadi count. Count unique. Berarti ini nih. Si F ini ada 450, si M ini 560. Karena kita sudah tambahkan nih. Dimensinya itu kita kategorikan. Dimensinya itu kita kategorikan yang ada di dalam gender. Terus matriks itu value kuantitatifnya nih, hasil perhitungan. Kita mau hitung count unik dari F dan M. Seperti itu ya. Terima kasih Gebi. Mana Gebi? Kasih aplaus Mantap, dulu. Bu. Gebi. Mantap Gebi. Gebi kayaknya sering main pivot table ya. Iya Pak, lumayan. Iya. Sudah coba di apalagi namanya silisernya di sini. Iya sih Pak, Di udah sudah. pernah. Ini kayak Cuman, gini aja dia modelnya iya, dia. Jadi ini kita mau pakai kategori nih, kategori name. Itu beda. Jadi kita bisa filter nih, berapa yang untuk di books nih, di kategori books nih. Books oke. Berapa? Berarti untuk books ini 760 female kayak gitu. Kayak gitu Gaby ya. Kalau ini kayak gitu kayak filter biasa aja. Ini digunakan ketika kita membuat ringkasan pivot aja. Tapi pada saat visualisasi di Google Sheet itu tidak powerful sekali karena ini dia bisa berguna slicernya ini kecuali sama-sama di sheet yang aktif dengan si pivotnya ini. Kalau kita pakai visualisasi itu agak mengganggu sekali ketika pivot ini kita masukkan ke dalam sheet visualisasi. Gitu Gaby ya? iya betul Pak. Oke, sekarang kita Mantap. lanjut. Gimana ini? Siapa lagi Kendari? Sudah ada gambaran terkait dimensi sama matriks? Ama nanti nonton lagi videonya ya. Oke, berikutnya untuk semua matriks informasi yang kita sudah tampilkan di kanvas kita, sisa layout saja ya teman-teman ya.
Saya layout. Kayaknya ini teman-teman nanti saya kasih tugas untuk layout ini untuk hari ini supaya teman-teman juga bisa lihat ini sambil di layout ya masing-masing ya. Oke, sekarang ada yang namanya add kondisi yang saya merah di sini. Yang merah semua ini kita akan tambahkan add kondisi atau filter untuk data kita nih supaya lebih interaktif lagi, supaya lebih mudah untuk menganalisanya. Kita tambahkan di sini mungkin filter positif, positif, positif. Oke, saya pertama untuk kita menghitung juga metode pembayarannya, kita bisa pakai kontrol di sini namanya itu fix size list. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya bisa masukkan untuk kontrol field-nya ini adalah payment method. Kenapa saya masukkan payment method? Ada enggak wrap teksnya di sini? Kenapa saya masukkan payment method di sini? Supaya kita bisa filter. Kita bisa filter sesuai metode pembayaran yang dipakai. Kalau kita pakai kontrol itu pakai fixed size list, dia akan muncul terus di sini nih. Tapi kalau cuma ketiga kayak gini, kita bisa hilangkan ini pencariannya nih di style, edit setup, di style. Ah ini, enable box. Karena cuma tiga. Jadi ketika saya tampilkan filter seperti ini, ketika saya hanya ingin pakai payment ini, saya mau lihat, maka akan terfilter sendiri datanya. Oke, bisa diganti chart type-nya pakai drop down. Oke, drop down. Oke, setelah itu drop down, kita tambahkan lagi filter, mungkin kategori setup di field-nya kita ganti pakai kategori. Nggak ada kategori ya. Kategori name. Bisa juga mungkin saya tambahkan city. Ini tergantung ya. Saya bisa tambahkan field-nya ganti dengan city. Oke ya, teman-teman ya. Sudah. Sekarang kita mau add dimensi kontrol supaya kita melihat periode dari periode berapa ke periode ganti kok dimensi ganti ya capnya pakai dimension product. Sabar, maaf. Kontrol trends ya. Oke, terus di setupnya. Oke, sudah. Mungkin kita bisa tambahkan di sini dashboard penjualan. Dashboard penjualan.
Oke. Oke, teman-teman, perhatikan juga kalau kita pakai select deterrence ini, perhatikan di sini di data range dimension ini harus order ID semua ya. Harus order ID semua. Karena kalau bukan order ID, contoh kita di sini kita ubah dia jadi dia ya cuma satu yang tanggalnya. Jadi kalau ada di dalam data itu berapa date, dia di sini nih dia akan berubah-berubah nih harus pastikan. Karena ini langsung otomatis order date karena hanya satu tipe data date di dalam source data kita nih. Kalau ada berapa itu dia ini bisa berubah-berubah. Jadi perhatikan supaya dia dinamis datanya. Oke, kita akan coba di 2014 bulan Maret tanggal 30 sampai 2025 bulan Februari tanggal 27. Di sini bisa per month. Berarti di sini ada berapa bulan? Juli, Mei, November, Maret 2024 sampai Februari 2025. Kalau dia November 2022. Oh, satu lagi teman-teman, ini juga paling bagus sekali. Kalau kita mau lihat yang namanya, ada nggak ya? Comparison death range. Ini penting juga teman-teman. Jadi di sini kita melihat, kita ingin melihat data yang kita pilih nih dibandingkan dengan data sebelumnya, periode sebelumnya. Apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Di sini teman-teman, kita aktifkan nih yang komparasi data range. Di sini pilih period previous. Terus di sini pastikan period juga. Ah, sini muncul nih ternyata tanggal 20 November dari November 2024 sampai Februari 2025 berarti berapa bulan nih? 1, 2, 3, 4, 5 bulan itu mengalami penurunan. Ini kalau pakai kuartal mungkin teman-teman lebih ini nih. Kuartal 1, kuartal 2 atau gini. Bulan November, bulan November berarti 30 November, 1 sampai 30 November kita lihat nih mengalami penurunan atau peningkatan. Berarti dia naik 4,9% nih dari bulan Oktober. Kalau bulan November apakah mengalami penurunan atau penurunan? Dia naik 40% nih dari bulan November. Seperti itu ya. Ini namanya adalah hampir saya lupa ya. Comparison range. Terus pilih di sini periodnya. Oke. Gitu juga semua untuk semua juga di chart juga bisa ya. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang ini mau ditambahkan juga boleh, tidak juga tidak tergantung ya dari tujuan pembuatan dashboard teman-teman. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Aman. Oke, teman-teman, sisa kalau mau ganti temanya juga, teman-teman bisa ganti temanya, tergantung kebutuhan teman-teman. Ini kok warnanya ini. Oke, mungkin untuk
basic seperti ini, teman-teman. Oh, belum belum masih ada satu yang mungkin teman-teman harus tahu. Ada yang namanya cross cross filter. Ini saya 1 bulan, mungkin saya kembalikan lagi ke 1 tahun. Oke, oke, kita kembalikan datanya, teman-teman. Di sini ini semua chartnya aktif, namanya itu adalah di bagian bawah, chart interaction. Kalau saya aktifkan cross filteringnya ini, ketika nanti saya pilih mau lihat nih kategori elektronik, ketika saya klik elektronik kayak begini, maka datanya itu dia akan terfilter semua nih. Ini semua elektronik nih. Total penjualannya elektronik, total penjualan, total kuantitinya elektronik, customer ID-nya elektronik, average basketnya elektronik. Karena cross filter di sini diaktifkan nih. Kalau mau kembali klik lagi, datanya kembali lagi. Mau lihat sport yang paling banyak nih. Ini datanya. Ini datanya dari sport on outdoor. Ini disebut dengan, kalau nanti teman-teman tidak mau aktifkan ini, mau pakai di tombol di sini juga, matikan aja semua ini. Ketika dimatikan, maka cross filternya ini tidak aktif lagi. Oke, sisa kita rapikan. Kalau sudah semua, teman-teman kita sisa rapikan, maka dashboard untuk dataset yang kita buat ini. Yang paling utama teman-teman bisa untuk tahu perbedaan dimensi dan matriks serta bagaimana cara membuat dimensi atau matriks baru ketika tidak ada di dalam source data. Dan kapan kalian menggunakan data source level atau membuat add field di dalam source datanya atau mau yang spesifik di dalam chartnya. Kemudian bagaimana ketika menggrupkan satu data, kalau lebih itu kita pakai function. Kalau dia cuma satu matriks ya cukup pakai add group itu lebih. Habis terbang Pak Ridwan tadi, iya, mohon terbangnya udah tinggi Pak. Iya, mohon maaf ya teman-teman ya. Saya tadi di bandara, tiba-tiba pesawatnya kalau di mana? Di sini. Kalau kita aktifkan cross cross filteringnya ada, tapi menurut saya map di ini belum ini ya, belum bisa nih. Kecuali kita matikan ininya nih. Kita matikan di bawah. Belum bisa ya. Pokoknya belum saya inilah kalau untuk maps ini di locker ini. Oke, kita lihat belum. Oke, itu ya. Iya, nanti saya share teman-teman ya. Nanti tugasnya kalian rapikan nih. Ini kan belum rapi nih. Ini teman-teman ini belum rapi. Kalian rapikan sesuai tema masing teman-teman. Nanti bisa di make a copy. Terus teman-teman jadi editornya nanti. Saya akan buka ininya supaya teman-teman buka. Lalu kalian edit lagi sesuai teman-teman. Bisa menggunakan motion infografis dalam visualisasi misalnya Canva. Bisa, bisa, bisa. Jadi mungkin kalau kalian teman-teman mau bikin di Canva itu masuk ke reporting ya. Kalau reporting itu kan bedanya sama dashboard
dashboard itu kan dia interaktif, terus dia update real time. Tapi kalau buat di Canva itu masuknya di report laporan karena kalian ambil data dari tanggal berapa ke tanggal berapa, terus dia per periode kalian ambil tanggalnya seperti itu. Jadi yang kalian data yang kalian presentkan hari ini dengan besok sama 1 minggu itu pasti sama. Tapi kalau dashboard itu dia update secara real time. Oke, itu dia teman-teman. Terima kasih. Nanti bisa nonton videonya. Saya share juga ini, teman-teman. Nanti ini kan belum saya layout, belum rapikan. Teman-teman rapikan, make a copy nanti, lalu rapikan. Itu eh, materi kita hari ini tentang pembuatan dashboard dalam Locker Studio. Semoga membantu teman-teman dalam visualisasi sebuah data. Bisa tambah gacor lagi di dunia per per dashboardan lah ini. Kalian sudah bikin dashboard di Google Sheet, ini di Locker Studio. Berarti semoga makin gacor lah di dunia per dashboardan ini. Oke, itu Pak Bendrik, Ibu Vindah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Iya, di PPT berarti PPT kan cuma ini ya, berapa lembar nanti. Oke, Pak Bendrik atau Ibu Vinda masih ini. Saya ini ya. Ya, Pak Firdaus. Terima kasih banyak. Ya, Keren banget ini. Gacor, teman-teman, Pak, mohon katanya maaf ya saya begitu. belum bisa open cam ini soalnya saya lagi di luar. Oke. Saya Terima tidak bisa kasih, open cam soalnya saya lagi ada urusan keluarga sedikit. Pak Bendik. Pak Bendik, gimana ya? Ya gimana gimana? Sudah selesai materinya, Pak. Apakah kita lanjut kuis? Oke, sekarang saatnya kita kuis. Silakan, Ibu Vinda. Jangan banyak pusingnya ya teman-teman. Pak Ridwan udah sampai selesai tadi. Oke, Tricia sekarang lanjut. Wah, gimana nih? Siapa nih Raja Kuis hari ini? Nah, ini ya scorecard hanya bisa satu metrik ya. Tadi sudah dijelaskan juga. Jadi dia ya hanya bisa masuk satu aja. Nanti kalau lebih dari satu menggunakan model-model yang lain gitu. Oke, lanjut. Firmandela, lalu Trisha dan Mona. Ya, ini agak krik-krik soalnya nggak ada musiknya ya. Tapi nggak apa-apa. Bisa di ini dulu stop share baru ini. Nah, ini teman-teman ya, jika ingin membuat rasio, misalnya conversion rate, yang benar adalah sum A, ya nanti dibagi dengan sum B. Oke, next. Bertahan ya. Mantap, lanjut. Nah, ini yang tadi nih. Include. Ya, oke. Oke, udah hampir benar semuanya. Mantap, luar biasa. Menampilkan hanya data. Cepat juga ya. Oke, Tricia, Mona, dan seterusnya. Oke, berikutnya. Lumayan kencang ini Bu Binda ini. Time zone report. Nah, tampilan waktu ya teman-teman. Jadi benar-benar diperhatikan kalau nanti ada perubahan time zone. Lanjut.
Duta Pasuruan mengambil alih 3 besar. Lanjut. Nah, tidak ada field date-nya ya itu ya. Oke, 29 orang benar. Oke, next Bu Vinda gimana hasilnya? Wow, Mona kembali lagi di Mona puncak Ratu Kuis. Ratu Kuis ya. Raja Kuis nggak muncul-muncul nih. Masih di Goa kali. Nah, metric count ini teman-teman seperti yang tadi, count distinct, namanya distinct ya digunakan untuk menghitung jumlah nilai unik saja. Oke, mantap lanjut. Berikutnya. Mona, Tricia, wah Della kembali ya. Oke. Oke, nah itu jawabannya ditampilkan sebagai nol atau blank ya teman-teman ya. Jadi nggak kelihatan dia nilainya. Oke lanjut. Wah, duta. Ya, silakan. Nomor 14. Sorting pada tabel default ya berdasarkan metrik pertama ya nanti. Ya, default table dalam keadaan default. Lanjut. Wah, Dela dan Duta Pasuruan kembali saling mengejar. Nah, ya jawabannya jelas ya clear ini mah. Ini soal anak ini ya SMP lah. Oke lanjut. Firman. Kecepatan. Next. Ya, jelas ya teman-teman ya. Itu membuat kondisi logika tadi ya. Oke, berikutnya. Uh, Duta selalu berjuang. Iya, oke, 45 orang sudah benar data yang memenuhi kondisi yang disembunyikan. Oke, lanjut. Keren nih, semua ada pinter-pinter nih. Wah, Dela kemana tadi? Dela BPN. 5 ya teman-teman ya, berarti data maksimal jadi dalam sumber data itu. Oke, lanjut. Woi, Pina. Baik, kita lanjut. Berikutnya, nomor 19 teman-teman ya, 2 soal terakhir. Ya, apa yang menjadi jawabannya?
Nah, jawabannya adalah nilainya menjadi 0. Baik, kita lanjutkan ke nomor terakhir. This is the last but not the least. Siapa akan mengunci pemenang pada kuis kali ini? Iya, jawabannya adalah data source filter berlaku global, teman-teman. Baik, gimana kita lihat hasilnya? Dan juara ketiga jatuh kepada Tricia. Juara kedua jatuh kepada Firman. Dan juara satu jatuh kepada jeng 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 Mona. Luar biasa. Mona, Mantap Mona, sekali, dan Mona selamat. lagi. Duta masuk 4. Lalu kelima tadi siapa tadi? Mona. Oke, luar biasa. Apa ya? Eh, bahasa Inggris boleh Pak? Boh, it's okay. It's okay. Oke, Inggris juga ya. Boleh Trisha, silakan. Ini aja sih yang don't be afraid to fail before trying. Artinya Oke. jangan takut gagal sebelum mencoba. Jangan gagal sebelum mencoba. Luar biasa quote kita dari Tricia. Thank you, Tricia. Oh, Oke, keren, keren. sama selanjutnya. Selanjutnya, yang number 2 ya. Who is number 2? Halo, siapa tadi? Kayak bahasa Sunda ya, Pak. Bahasa Sunda boleh, bahasa Iya, coba. Gupron boleh. Kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun, paantang-antang tangan. Artinya, Artinya kita harus kerjasama, kita harus bareng-bareng gitu, biar bisa maju. harus bareng-bareng supaya bisa maju. Wow, luar biasa ini ya. Oke, quotes-nya dari Firman ya. Itu bahasa Sunda tadi ya. Iya, Pak. Wah, ini udah banyak nih orang Sunda pada keluar langsung. Thank you. Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 1. Ya, silakan ke Mona ya. Kemarin Mona bahasa Padang tuh katanya. Sekarang dia mau bahasa Jawa kali. Waduh, Mona bisa bahasa Jawa mana? Bisa dia semua bahasa. Kemarin kan dia Batak, baru lagi tidak bisa on mic, Pak. Lagi di keramaian. Oh, Kenapa kamu ikut ini saya juga evakuasi bisa yang di ini Pak. ya? Bahasa, saya juga bisa Pak bahasa Medan Pak. Bahasa Medan. Pakai bahasa, Mm-mm. bahasa Gubron. Saya taunya Sinangga Tulo. Oke, Mona tadi lagi di keramaian ya. Berarti kita serahkan ke nomor 4 dulu deh. Siapa tadi nomor 4, Bu Pinda? Aduh, siapa tadi ya? Tela atau Pasuruan? Duta? Duta ya? Kayaknya Duta deh. Siapa tadi teman-teman? Halo, siapa tadi? Duta kali ya. Halo Duta, mana Duta? Nah, ini orangnya. Silakan Duta. Oh, Pingkan kah? Begitu kah? Pingkan? Oke, Pingkan ya. Sorry, sorry. Pingkan. Mana nih Pingkan? Udah ada nih Pingkan, halo. Yang juara 4, soalnya satu kan tadi nggak bisa karena lagi di keramaian teman-teman ya. Jadi masuk Duta, ke Duta keempat. Pak. Siapa? Yang nomor 4 Duta, nomor 5 Duta kan? Gebi. Duta kemudian Gebi. Ya, Duta dulu deh. Mana nih Duta? Halo Duta? Hadir Pak. Ya, silakan Duta. Mana nih orangnya? Eh, Sebentar Pak, nyalain lampu dulu Pak. Oh, dibilang, "Wih, kamu belajar jangan di gelap-gelapan nanti sakit mata." Oh iya Pak, ya maaf. Ah, Dia biar Sebentar. biar fokus dia Pak Ridwan. Jadi lampu dimatiin ya kan kayak nonton bioskop lah dia tadi belajar itu. Betul sekali. Sebentar ini saya
Coba Dulu. screennya di ini ambil obengnya mana udah. Maaf Pak, backgroundnya rada-rada aneh. Sebentar, Nggak apa-apa sih, yang penting udah kelihatan tuh gerakan-gerakannya. sebentar Pak, sebentar. Ya, Eh, siap-siap Gebi ya setelah Duta Gebi. Ah, udah jelas kelihatan nih. nah, Silakan. apa ini Pak? Disuruh ngapain ini? Quotes boleh, pantun boleh, Kata-kata. ya. Kata-kata, Oh, kata-kata. kalimat. Boleh Pak. Eh, Ya. dalam bahasa Jawa boleh ya Pak ya? Ah, cocok nih, udah cocok ini lengkap nih. Sekarang ada yang Jawa lagi tambah. eh Sebentar Pak, sebentar. Saya mikir-mikir dulu, bentar Pak. Oh iya, silakan. Kamu Bu, ngapak katanya, ngapak ya? eh, Jawa Jawa Timur saya Pak, bukannya Oh, apa? Jawa Timuran ya, jadi nggak ngapak dia. Ibu Pinda itu ngapak dia. Enak aja. Dia dari Banyumasan tuh. Oh iya, Ojo rumongso Banyumas. nanging iso rumongso. Jadi artinya jangan merasa bisa, tapi bisalah merasa seperti itu. Wow, mantap. Jadi jangan merasa Oh. bisa, tapi harus bisa merasa ya. Luar Ya biasa, Pak. keren. Mantap. Oke, thank you. Lanjut sekarang kepada Gebi. Gaby. Silakan Gebi. Oke, Ya. boleh izin nggak on cam nggak? Ini. Oh, oke. Iya, boleh lah ya. Kali ini ya, Eh, teman-teman ya. Kita terima ya. Silakan, Gebi. aku pengen kasih kata-kata dalam bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang? Wah, Bukan Ya, Bandung? wah, Nihongo deh. Jepang ya, boleh boleh. nggak? Weh. Bahasa Oke. Mas. Eh, Minasan, Renshu wa chikara desu. Eh, Gambarimashou. Udah. Artinya? Artinya Apa? adalah eh, teman-teman, latihan adalah kekuatan. Eh, Semuanya semangat gitu. Wah, luar biasa. Gambarimashou. Keren. Teman-teman jawabnya apa itu? Harus dijawab dulu tuh. Itaka mas, ganbate katanya. Arigato. Arigato gitu. Misuho gozaimasu. Oke, keren. Thank you, Gaby. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Sungguh luar biasa ya. Jadi sekarang kita masuk ke eh, presensi ya. Presensi. Nah, yang menjadi keyword nih kita, kode uniknya adalah, tada, udah kelihatan ya teman-teman? Ya, jadi namanya adalah looker. Mana, Pak? Salah, Pak. Looker ya. Ih, Pak, salah itu yang di share screen. Hah? Udah benar nih looker, nggak apa-apa ini aja. Oh, gitu. Iya, ini ya teman-teman, jangan yang kode salah Lupa. dan diketik. Oke, jadi looker ya. Ini juga untuk teman-teman yang nanti akan menonton video di sesinya nanti. Baik, kalau begitu semuanya sudah absen. Jangan lupa semua di absen dulu, pastikan. Lalu nanti teman-teman setelah di absen, cek kembali di rekap itu bahwa teman-teman pastikan sudah ada namanya untuk hari ini ya. Jadi teman-teman sudah tenang, oh absennya sudah, tinggal nanti nunggu tugasnya. Nah, tugasnya kata tadi ada masukan, coba Pak dimunduri boleh ya. Kita mundurilah sekitar beberapa jam supaya teman-teman masih ada waktu untuk mungkin lihat videonya kembali lalu mulai mengerjakan. Nah, teman-teman kalau nanti mau diskusi boleh lah ya, tetap nanti Pak Ridwan open discuss ya Pak Ridwan di grup ya. Nah, nanti teman-teman di grup kalau ada kira-kira yang masih bingung boleh disampaikan di grup kita. Begitu saja kali ya. Ada yang masih bermasalah? Kodenya aman semua ya? Ada yang mau tanya kodenya, Pak? Dian. Sudah itu ya, dari ditulis oleh Erik Pradita, thank you dari Babel ya, Bangka Belitung. Oke, kalau begitu teman-teman di timur sudah menunjukkan waktu jam berapa ini ya. Kita extra time sedikit untuk teman-teman ini sampai sudah jam 7 ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Silakan di open cam, maka Ibu Pinda akan memfoto kita semua. Dibuka kameranya semuanya. Ya, yang masih tidur bangun-bangun ya.
Yang masih tidur. Jam berapa ini, Pak? Iya, kadang-kadang ada itu belajar rebahan ya. Kita Oke. berpose 3 kali ya, 3 halaman nih. Kita mulai halaman. Ini dikit sekali Pak, yang ada kameranya Pak. On cam. Oh, apa ya? Silakan Lanjut ya aja on, ya. on cam teman-teman ya. Nanti kelihatan di situ di screenshot nggak apa-apa yang nggak apa juga Oh, screenshot aja nanti biar kelihatan siapa-siapa yang nggak keluarkan kamera ya biar gampang kita deteksi nanti. oke. Kita mulai saja ya. 1, 2, 3. Senyumnya mana? Oke. Kita lanjut halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, tetap senyum ya sampai halaman slide terakhir. Tetap senyum. Mungkin kalian ada di Halaman slide ketiga. ke-23. 1, 2, 3. Sudah Pak Ben. Oke, thank you. Oh, Mona ya, nanti kalau